Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan review jurnal yang berkaitan dengan line balancing. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok, Wilda Diva Kartika, Khairul Muluk, Muammar, Monita HL, dan Zuherna. Line balancing. Menurut Gaspress tahun 2004, line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen tugas dari suatu assembly line ke workstation untuk meminimumkan banyaknya workstation dan meminimumkan total idle time pada semua stasiun untuk tingkat output tertentu. Keuntungan dari line balancing yang pertama adalah pengerjaan operasi yang serentak untuk setiap operasi dikerjakan pada saat yang sama di seluruh lintasan produksi. Yang kedua, aliran benda kerja atau material diukur dengan kecepatan produksi. Yang ketiga, jarak perpindahan material yang minimum dapat diperoleh dengan mengatur susunan dan tempat kerja. Yang keempat, pembagian tugas dapat terbagi secara merata. Yang kelima, gerakan benda kerja tetap sesuai dengan setup dari lintasan. Yang keenam, dapat meminimumkan waktu pada proses produksi. Selanjutnya, jurnal pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, pada jurnal pertama yaitu dengan judul Analisis Keseimbangan Lintasan Proses Produksi Roti Manis Kasur Kombinasi di PT Indoroti Prima Cemerlang. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menghitung kenaikan line balancing dan penurunan waktu idle serta menentukan jumlah stasiun kerja yang optimal dalam proses produksi kombinasi produk roti manis di PT Indoroti Prima Cemerlang. Adapun problem dari PT tersebut ialah belum optimalnya line balancing produksi sehingga menyebabkan perseroan tidak mampu memenuhi target produksi dikarenakan beberapa stasiun kerja melakukan proses penuh dan beberapa stasiun kerja lainnya dalam kondisi menganggur karena menunggu input dari stasiun kerja sebelumnya. Pada proses produksi terlihat juga adanya pekerja atau operator kerja yang memiliki waktu kerja yang lebih singkat dibandingkan dengan operator lainnya yang menyebabkan terjadinya penumpukan bahan setengah jadi. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah melakukan wawancara, di mana di sini si peneliti mengidentifikasi masalah serta tujuan diadakan penelitian ini. Yang kedua adalah menentukan elemen kerja. Nah, di elemen kerja ini pada proses produksi produk roti manis, kasur kombinasi, diukur waktu siklus setiap pekerjaannya. Kemudian menganalisis keseimbangan lintasan pada kondisi awal dan keseimbangan lintasan yaitu menggunakan metode range position weight sehingga mendapatkan perbandingan antara kondisi awal dengan kondisi lintasan usulan 1 dan usulan 2. Berikut merupakan kondisi awal pada PT tersebut di mana ada 9 jalur lintasan produksi. Di mana pada A terdapat 2 sampai 6 elemen kerja, begitu juga dengan sampai I. Dengan perhitungan metode range weight tadi, terdapatlah usulan pertama, di mana usulan pertama ini terdapat 7 lintasan produksi, di mana setiap lintasan tersebut memiliki waktu siklusnya. Ini adalah usulan kedua, di mana ada 5 lintasan produksi dengan waktu siklus yang berbeda-beda juga. Nah, waktu menganggur dalam kondisi aktual didapat yaitu selama 67.299,04 detik. Pembagian tugas yang kurang seimbang, menyebabkan nilai efisiensi lintasan keseluruhan tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 22. Dari hasil perhitungan nilai balance delay yang cukup tinggi tersebut, sebesar 78%, sehingga perlu adanya pengaturan jumlah stasiun kerja. Kemudian, dengan perhitungan usulan pertama, didapat total waktu menganggur sebesar 46.159,04 detik. Dengan presentasi waktu menganggur pada lintasan yaitu sebesar 68. Nilai efisiensi lintasan sebesar 32%, yang berarti
tingkat efisiensi rata-rata keseluruhan stasiun kerja yaitu sebesar 32%. Adapun dengan perhitungan usulan kedua, didapat total waktu menganggur sebesar 29.019,04 detik dan presentasi waktu menganggur sebesar 60, nilai efisiensi lintasan sebesar 40%. Nah, adapun kesimpulan dari hasil dan pembahasan di atas ialah efisiensi lini yang didapat dari penyeimbangan lintasan dengan menggunakan metode range position weight mengalami peningkatan sebanyak 18% dari kondisi awal, yaitu dari 22% menjadi 40%. Waktu menganggur mengalami penurunan sebesar 38.210,04 detik dari kondisi awal, dari 67.299,04 detik menjadi 29,019 detik. Jumlah stasiun kerja yang optimum yang diperlukan agar mendapat keseimbangan lintasan pada proses produksi roti manis kasus kombinasi prima tersebut yaitu berjumlah 5 stasiun kerja dengan waktu siklus yang efisien. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jurnal yang kedua yaitu implementasi line balancing untuk peningkatan efisiensi di line welding studi kasus PTX. Jurnal ini ditulis oleh Heri Hamdi Adwir dan Henry Wahyu Pratomo pada tahun 2017. Adapun masalah yang didapatkan pada studi kasus ini yaitu di saat pekerjaan berlangsung sering terjadi waktu menganggur yang lama untuk setiap operator dalam melakukan pekerjaannya, sehingga adanya penumpukan barang pada aliran produksi yang menyebabkan terjadinya pemborosan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan rancangan model keseimbangan lintasan atau jumlah stasiun dan alokasi elemen kerja yang efisien. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Helgeson-Birney, metode Kilbright-Webster, dan metode heuristik. Adapun pembahasan dari jurnal ini dapat diketahui bahwa untuk mempermudah analisis pada kondisi awal, maka dibuat sebuah ilustrasi kondisi layout awal yang terdiri dari 8 stasiun kerja dengan 8 operator kerja. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar bentuk awal kondisi layout pada studi kasus. Waktu siklus terbesar pada penelitian ini dimiliki oleh stasiun kerja 5, maka dilakukan perhitungan line efisiensi, balance, delay, dan mood index pada kondisi awal. Selanjutnya dapat dilihat bahwa setelah dilakukan perhitungan maka digambarkan lagi layout usulan untuk diharapkan bisa diterapkan pada studi kasus PTX, yang dimana dapat diketahui ada 6 stasiun kerja. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembentukan rancangan dengan metode Helgeson-Birney mampu memberikan solusi terbaik pada line welding 1DY dan berkurang jumlah operator dengan memperkecil jumlah stasiun kerja yang semula dari 8 stasiun kerja menjadi 6 stasiun kerja sehingga menjadi lebih optimal dan efisien. Jurnal selanjutnya yaitu penerapan konsep line balancing untuk mencapai efisiensi kerja yang optimal pada setiap stasiun kerja pada PT HM Sampurna Tbk. Jurnal ini ditulis oleh Roni Prabowo pada tahun 2016. Adapun masalah yang terjadi pada studi kasus tersebut yaitu adanya ketidakseimbangan beban kerja dan pekerja atau operator pada masing-masing stasiun kerja, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada setiap stasiun yang tidak sama. Hal ini terlihat pada keadaan di mana pada stasiun terjadi penumpukan pekerjaan, padahal pekerjaan tersebut berasal dari stasiun kerja yang lain.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menyeimbangkan lintasan proses pembuatan rokok melalui perhitungan penyeimbangan lintasan dan pencapaian efisiensi stasiun kerja serta penetapan jumlah stasiun kerja untuk meminimalkan waktu menganggur. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran waktu atau stopwatch dan menggunakan metode bobot posisi atau metode Arranged Positional Weight. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu rekapitulasi efisiensi lintasan stasiun kerja pada kondisi awal, di mana terdapat 5 stasiun kerja dalam proses produksi yang dimulai dari penggilingan hingga proses pengebalan. Dalam pengukuran waktu kerja pada setiap elemen kerja, pengambilan data dilakukan secara berulang-ulang, yaitu sebanyak 5 kali. Waktu siklus yang ditetapkan sebesar 0,115 menit dan waktu baku sebesar 0,17 menit. Pada susunan stasiun kerja di kondisi awal, efisiensi rata-rata stasiun kerja adalah 26,52%. Dengan menggunakan penyeimbangan lintasan metode RPW, efisiensi rata-rata stasiun kerja meningkat menjadi 68,54%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode balancing dapat melakukan penyeimbangan lintasan, yaitu dengan metode RPW. Efisiensi rata-rata stasiun kerja menjadi lebih meningkat. Pengaturan keseimbangan lintasan dari hasil analisa pemecahan masalah menggunakan metode RPW dapat mengurangi atau memperkecil ketidakseimbangan, di mana nilainya yaitu 42,02% menjadi 31,46%. Baik, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang ketiga yang berjudul Implementasi Konsep Line Balancing dengan menggunakan metode RPW pada produksi sendal jepit di PT Pratika Nugraha Jaya. Jurnal ini ditulis oleh SRB, I. Ibrahim, dan I. Habibi. Adapun problematika pada PT Pratika Nugraha yaitu permasalahan keseimbangan lintasan, di mana kurangnya efisiensi pada setiap stasiun kerja, sehingga direncanakan untuk menentukan lintasan produksi yang optimal, sehingga pembebanan pada setiap stasiun kerja akan lebih merata dan mengurangi waktu menganggur. Nah, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode Arranged Positional Weight ataupun metode RPW. Next. Nah, hasil dan pembahasan yang pertama dideskripsikan tentang kegiatan produksi pada proses pembuatan sandal jepitnya. Terus yang kedua, membuat presidensi diagram, di mana menggambarkan hubungan antara dua atau lebih aktivitas dalam suatu network ataupun jaringan. Nah, di sini produksi sandal jepitnya berjumlah 50 pitch dengan hari kerja selama 1 bulan yaitu 22 hari dan lamanya waktu kerja selama 8 jam. Sehingga dapat ditulis persamaannya menjadi 22 hari kerja dikali 8 jam dikali 60 menit per 50 sama dengan 211,2 ataupun dibulatkan menjadi 211 menit per produk. Nah, selanjutnya diurutkan operasi pekerjaan dengan memprioritaskan waktu operasi terbesar. Yang pertama, total waktu perakitan produk sebesar 29,99 atau dibulatkan menjadi 30. Kedua, waktu siklus yang didapatkan dari waktu yang terbesar dari seluruh operasi perakitan adalah 12,35, dibulatkan menjadi 13 menit. Dan yang ketiga, menentukan minimal stasiun kerja yang dibutuhkan yang didapatkan dengan cara Nah, di sini kita bisa melihat waktu
waktu operasinya yaitu 30/13 waktu siklus. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat sebuah diagram alir dari proses operasi produksi penyamakan kulit ini dengan lintasan dan kecepatan 25 menit per produk. Nah, yang pertama bahan baku, terus kemudian operasi 1 dengan 1 stasiun kerja, kemudian berlanjut dengan operasi 2 dengan 2 operasi stasiun kerja sampai produk yang dihasilkan itu. Dan terus kita bisa membuat juga persamaan dari hasil satu lintasan dikali dengan 268 per hari kali 8 jam kerja kali 60 menit per 221 menit per produk, sehingga produk yang dihasilkannya adalah 647 each per tahun. Next. Nah, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan RPW, di mana perusahaan telah menetapkan operator dalam perakitan produk penyamakan kulit dalam satu lintasan. Satu lintasan tersebut didapatkan 3 stasiun kerja dengan kapasitas produksi bisa dicari dengan persamaan efisiensi lini, yaitu sigma TSI dikali dengan 100% per K dikali dengan CT. Sehingga 30 dikali 100% per 3 dikali 13 sama dengan 76,92%. Dan selanjutnya dilakukan perhitungan balance delay, di mana balance delay ini sendiri merupakan jumlah waktu idle time satu lini perakitan arena pembagian kerja antar stasiun yang tidak merata. Nah, perhitungan balance delay ini didapatkan 100% dikurangi dengan efisiensi lini sama dengan 100% kurang 76,92%. Sama dengan 23,08%. Dan Smolensk Index, yaitu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari suatu keseimbangan uni perakitan. Nah, jadi hasil daripada Smolensk Index ini adalah 6,21 menit. Sehingga setiap stasiun kerja A, B, dan stasiun kerja C mendapatkan nilai sebesar untuk stasiun kerja A 5,45, stasiun kerja B 0,65, dan stasiun kerja C 2,91. Next. Beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu 1. Pada susunan stasiun kerja kondisi awal, efisiensi rata-rata stasiun kerja sebesar 41,63% dengan melakukan penyeimbangan lintasan menggunakan metode RPW. Efisiensi rata-rata stasiun kerja meningkat menjadi 102%. Kedua, pengaturan selama ini mengakibatkan ketidakseimbangan sebesar 41,88%. Dan ketiga, pengaturan keseimbangan lintasan dari hasil analisa pemecahan masalah dengan menggunakan metode RPW dapat dikurangi sebesar 41,77%. Baiklah, saya akan melanjutkan pada review jurnal selanjutnya yang berjudul Perancangan Line Balancing dalam Upaya Perbaikan Lini Produksi dengan Simulasi Pramodel di PT Satepilot Indonesia, yang ditulis oleh Renti Anugrah Mahaji Putri dan Wiwik Sudarjiwati pada 8 November 2016. Problem dari jurnal ini sendiri merupakan kurangnya efisiensi aliran proses produksi yang disebabkan lini produksi yang tidak seimbang antara bagian satu dengan bagian lainnya. Tujuan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dengan membuat sebuah lini perakitan yang baik di dalam produksi pada sebuah produk agar target produksi dapat terselesaikan tepat waktu. Metode penelitiannya yaitu pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta kesimpulan dan saran. Next. Hasil dan pembahasan. Data yang digunakan diambil adalah waktu siklus dari hasil pengamatan pada Departemen Assembling Line
line 6 pada PT XX satuan detik. Ada 8 stasiun dengan total jumlah operator 10 orang dan total jumlah waktu pada satuan detik yaitu 229,41. Next. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada perhitungan performa lini perakitan awal yang mana dihitung efisiensi lini, balance delay-nya, subnis index atau XI-nya, dan yang terakhir yaitu kapasitas produksi atau KP-nya, yang mana mendapatkan jumlah 860 unit per hari. Lini perakitan mencapai target produk dengan nilai 860 unit per hari. Efisiensi lini perakitan juga masih rendah, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi lini dan juga untuk mencapai target produksi yang telah direncanakan, maka perlu dilakukan penyeimbangan lini menggunakan metode G-Wargen, metode Largest Candidate Role atau LCR, metode Mensur Aided Line Balancing atau MALB, dan yang terakhir yaitu metode Culbrecht-Webster. Perbandingan indikator performa dengan metode line balancing dapat dilihat pada setiap metode, dan hasil perbandingan ini sendiri menggunakan metode line balancing yang terbaik yaitu Mensur Aided Line Balancing atau MALB yang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Diketahui target per hari sebesar 1076 unit, sedangkan kapasitas aktual yang dihasilkan adalah 860 unit per hari. Jika menggunakan metode line balancing, maka didapatkan peningkatan sebesar 1078 unit per hari dan artinya hasil tersebut melebihi target. Next. Kesimpulan, setelah dilakukan perhitungan dapat ditentukan waktu baku atau waktu kerja yang direkomendasikan untuk menghasilkan 1 unit produksi pada setiap assembly. Adapun perancangan keseimbangan lintasan menggunakan metode G-Wargen dengan efisiensi lini 90% dan subnis index 19,11% dan lain sebagainya. Setelah dilakukan penyeimbangan lini menggunakan metode terpilih, didapatkan peningkatan volume produksi dari kondisi lintasan perakitan awal sebesar 860 unit per hari menjadi 1078 unit per hari. Dengan demikian, maka target produksi yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 1070 unit per hari yang dapat tercapai. Next. Jurnal selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas produksi pada line assembling baterai dan di baterai di 200 dengan menggunakan metode line balancing yang ditulis oleh Mary Prasetyawati dan Setya Dwinarastuti pada 16 Oktober 2019. Permasalahannya yaitu proses pembuatan batu aki memiliki beberapa proses pada setiap waktu kinerja yang berbeda-beda. Dari hal tersebut tidak terjadi keseimbangan antar setiap proses. Tujuan penelitian ini sendiri menginginkan target produksi yang direncanakan dapat terpenuhi dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Metode penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data. Next. Hasil dan pembahasan. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui beberapa hasil yang didapatkan. Perhitungan lini produksi dengan metode Rankit Positional Week atau RPW. Perhitungan lini produksi dengan metode Culbrecht-Webster. Perhitungan lini produksi dengan metode Largest Candidate Role. Dan dapat dilihat perhitungan pada setiap metode heuristiknya. Setelah selesai dalam perhitungan pengolahan data, dapat dibandingkan hasil perhitungan performa lini perakitan pada ketiga metode heuristik ini. Dan disimpulkan dari ketiga metode heuristik tersebut, yang terbaik yaitu lini proses welding swing frame adalah keseimbangan lini perakitan menurut metode Culbrecht-Webster dengan jumlah 6 work center. Next.
Dari inilah bentuk visualisasi dari 6 stasiun tadi. Dan dari gambaran simulasi dengan pramodel adalah dengan hasil 6 stasiun kerja dengan utilization terhadap operator yang bekerja sebesar 89,34%. Untuk area yang digunakan operator selama transportasi atau in travel to us didapatkan hasil keluaran sebesar 79%. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu keseimbangan lini terbaik digunakan adalah metode Galbraith-Webster. Pengolahan dan analisis meliputi line efisiensi yaitu 97,07%, balance delay-nya yaitu 2,9%, idle time-nya yaitu 24,9 menit, dan submiss index-nya yaitu 19,01 menit, dan kapasitas produksi yaitu 3 unit dibandingkan dengan metode Rankine Positional Weak Line Efficiency yaitu 89,3% dan lain sebagainya. Dengan hasil 6 stasiun kerja dengan utilization terhadap operator yang bekerja adalah sebesar 89,34% untuk area yang digunakan operator selama transportasi in travel to us didapatkan hasil keluaran sebesar 79%. Baiklah, akan disambungkan oleh teman saya. Jurnal selanjutnya berjudul Penerapan Konsep Line Balancing untuk mencapai efisiensi kerja yang optimal pada setiap stasiun kerja di PT Garmen Jakarta. Adapun jurnal ini ditulis oleh A.F. Dasanti, F. Jagdan, dan Dedi T. Santoso. Problematika pada PT Garmen Jakarta yaitu keseimbangan lintasan yang tidak kurang efisien pada setiap stasiun kerjanya. Nah, data yang dianalisis adalah waktu siklus yang diolah untuk mendapatkan hasil dari presentasi efisiensi lintasan dan balance delay ataupun waktu menganggur pada setiap stasiun kerja. Next. Nah, pada proses produksi ini terdapat 6 stasiun kerja dan ke-6 stasiun kerja tersebut masih melakukan kegiatannya secara konvensional ataupun manual. Nah, ke-6 stasiun kerja itu terdiri dari pattern making, making sampel sampai dengan packing. Nah, selanjutnya dari tabel tersebut dibuatlah elemen pekerjaan dan jumlah operator pada proses produksi. Nah, di sini pada elemen kerja terdapat 17 stasiun kerja dengan masing-masing jumlah operatornya sendiri sesuai dengan elemen kerja masing-masing. Next. Pembahasannya berikut merupakan tabel susunan stasiun kerja pada kondisi awal, sehingga di sini didapatkan waktu siklus untuk setiap stasiun kerja, yaitu untuk stasiun kerja 1 sampai 6 didapatkan waktu siklus 85 sampai 35, serta elemen kerjanya dari stasiun 1 itu 1 sampai 2 sampai stasiun ke-6 berjumlah 17. Nah, kesimpulan dapat diambil dari ini adalah pada susunan stasiun kerja di kondisi awal, efisiensi waktu kerja rata-rata sebesar 41,63 dengan melakukan metode RPW. Yang kedua, pengaturan lintasan produksi yang ditetapkan perusahaan mengakibatkan tidak seimbangan sebesar 41,8%. Dan ketiga, pengaturan keseimbangan lintasan dari hasil analisa permasalahan menggunakan metode RPW dapat mengurangi waktu balance delay ataupun waktu menganggur sebesar 41,77%. Next. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil review jurnalnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.